Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Suara kenabian kita sudah tergeser lama, saudara-saudara. Karena semuanya tidak pernah memenuhi syarat. Uang tidak mencukupi, pengaruh tidak mencukupi, skill tidak mencukupi. Tapi suara kenabian membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi, yang tidak tahu menjadi tahu. Karena suara kenabian. Yang tidak ada hujan saja sudah dengar. Tidak ada hujan saja dengar. Sudah ada kedengaran hujan. Apalagi sudah ada tes. Nah dengar, kalau ada rekening itu cocok uang masuk. Amin. Saya bilang apa? Yang punya rekening angkat tangan. Yang belum punya buka sekarang. Terima dalam nama Yesus. Bangun pekerjaan Tuhan. Jangan kalah dengan pengemis di Cina. Pengemis di Cina waktu saudara mau kasih dia bilang transfer saja. Saudara bisa bayangkan pengemis di Kota Kupang waktu saudara minta kasih uang, nanti transfer saja di Bank NTT ya bu. Mari kita lapis lalu, minta masih buka transfer lalu ke top. Kalau sudah ada anak, masa depannya ada. Kalau sudah ada rumah tangga, kebahagiaannya datang. Kalau sudah ada rumah, tangganya nanti menyusul. Mau pakai tangga bambu, tangga lidi, tangga beton, terserah lu. Yang jatuh juga lu. Coba kata, kalau sudah ada perut, pasti diisi. Katakan begitu, kalau sudah ada perut, pasti diisi. Amen. Sejauh kakimu ada, jangan takut pakai sepatu apa. Banyak orang takut kehilangan sepatu, tapi tidak takut kaki patah. Oh ini sepatu baru, bebel kaki selama 50 tahun yang lalu. Haleluya. Jadi, coba pegang telinga saudara. Biarlah saya mendengar suara kenabian. Coba katakan. Biarlah VLC mendengar suara kenabian ya Tuhan. Dengar. Suara kenabian itu gampang sekali. Saudara mau dengar? Mau dengar? Yang mau katakan amin. 4 legasi. Sebutkan. 1, 2, 3. Kupang baru lagi. Siapa yang bilang Kupang baru? Ha? 4 legasi Kupang baru. Siapa yang perbaiki itu? Ha? Oh saya yang dengar salah tadi. Oke, suara kenabian namanya 4 legasi. Apa itu? Kupang Healthy, Kupang Prosper, Kupang Wise, Kupang Go. Dengar saudara kekasih, itu suara kenabian. Saya sudah dengar itu. Saya sudah dengar. Suami juga mesti punya dengar suara kenabian. Jangan apa, ikut bapak ya. Bapak topnya, saudara orang lain lah. Ikut mama. Nah lu laki ikut bapak, lu nona ikut mama. No. Dengar suara Tuhan untuk anak-anakmu. Amin. Dengar suara Tuhan untuk bisnismu, untuk karirmu. Haleluya. Saudara mesti dengar itu. Kenapa? Hujan itu gambaran hujan itu gambaran berkat yang Tuhan akan percayakan kepada saudara. Hujan gambaran apa saudara? Berkat, kepercayaan yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Tapi bukan untuk saudara. Tidak pernah hujan turun di atas rumahmu sendiri. Coba cek. Hujan selalu untuk sebuah masyarakat.
Katakan, saya menerima jawaban doa untuk kepentingan banyak orang. Katakan. Haleluya. Saya mendengar hujan lebat 20, 21, 20, 31. Katakan, saya juga. Come on. Yes. Seperti Elia mendengar suara hujan sebelum benar-benar turun hujan. Itulah roh, kuasa, kegerakan roh Tuhan di tengah-tengah tubuh Kristus. Ada awan sekecil telapak tangan. Sedikit dengan Tuhan selalu menjadi banyak. Coba katakan demikian. 1 Raja-Raja 18 ayat 46 sekarang. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisra. Kisahnya begini, saudara lihat tuh. Kan tadi dia suruh ayat 41, tadi kan dia bilang, Bapak pulang makan minum sudah tahu, saya sudah dengar hujan datang. Berarti Pak Ahab sudah jalan toh? Nah dia jalan bukan jalan kaki, naik kereta, kuda. Elia masih bergumul, suruh anak buah lihat lagi, kembali lagi, masih pergi lagi 7 kali kan, Ahab jalan terus kan. Elia masih berlutut, berdoa, dia masih, Tuhan, saya sudah bilang tadi, saya sudah dengar hujan, tolong kasih tunjuk bukti dulu. Kadang-kadang pernyataan iman itu saudara pulang, tapi penatua tidak tidur, oke? Ketika kekuatan Tuhan turun atas kita, kita akan memiliki kekuatan supernatural seperti Elia. Kita akan mengalahkan kekuatan kereta Ahab. Yang percaya katakan amin. Saya deklarasi menjelang 2031 kamu akan mengalami percepatan-percepatan supernatural terjadi dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan keluargamu, dalam anak-anakmu, dalam pelayanan dan apa kasih. Terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam posisimu, dalam jabatanmu, dalam semua yang kamu lakukan. Terjadi dalam nama Yesus. Katakan amin. Ketika roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, terjadi hasil supernatural. Haleluya. Saudaraku yang kasih, mari kita jangan seperti orang dunia yang menggunakan segala kesempatan dengan licik dan manipulasi hanya untuk kepentingan mereka. Tapi mari kita menangkan hidup ini dengan cara Tuhan. Amin. Menangkan karirmu, suksesmu dengan cara Tuhan. Menangkan segala hal yang Tuhan inginkan dengan cara Tuhan. Amin. Jangan memakai sistem dunia. Walaupun kita masih ada di dunia ini. Lihat, Elia, dia mengalami sebuah percepatan yang luar biasa. Alkitab berkata tadi, dia lari. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia sehingga ia mengikat pinggangnya dan berlari. Saudara dikencangkan. Saudara tahu? Dengar ini. Doa puasa adalah tindakan kencangkan ikat pinggang rohani kita. Doa puasa adalah apa? Doa puasa adalah apa? Karena awal 2023 kita sudah kencangkan ikat pinggang kita. Kita 21 hari kita berlutut dan tahun ini ada yang tidak datang jam 2, saya ketemu jam 6 dia sudah datang, saya ketemu jam 4 dia sudah datang, kadang-kadang saya ketemu di foto, wih jam 10 dia muncul, jadi dia serbang muncul, tidak di 2 di 4, tidak di 4 di 6, tidak di 6 di 8. Dengar, mungkin orang lain lagi nonton game, orang lain lagi nonton Messi dengan grupnya, Ronaldo dengan grupnya, saudara, tapi kamu merayap, kamu berdoa, berpuasa, orang makan gulai kambing, sate ayam, orang makan RW, orang makan daging bakar, minum bir, orang makan makanan yang enak sekali, makan wajib, minum kopi, minum teh, makan semua yang enak. Dan saya lihat ludah-ludah mulai meleleh semua di sini. Dengar baik-baik, ikat pinggang sementara kita kencangkan.
Dan lepas doa puasa ini, Anda akan berlari dengan supernatural. Amin. Itu jurusnya seperti itu. Jadi jangan bilang, semoga tahun depan kalau Pak Johan bilang, jemaat Tuhan tidak ada doa puasa lagi. Saya percaya saudara tidak seperti itu. Itu dijauhkan dan VLC tidak punya agenda seperti itu. Amin saudara. Bilang di kiri kanan dengan yakin, kencangkan ikat pinggang rohmu. Haleluya. Amin. Anda bilang, kakak, beta suka kencangkan sampai beta pun mahkumat. Sana bapak kakak. Kalau mahkumat ya silakan. Lu tahu sendiri sudahlah. Jangan cerita-cerita. Woi beta mahkumat jadi beta makan nasi kuning, nasi goreng, nasi ayam. Mahkumat nah menggoda orang lain. Nanti semua ikut-ikut juga kumat. Mau kumat-kumat sendiri di kalangan sendiri. Makan kenyang-kenyang datang berdoa tutup mata orang tahu juga. Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu itu tidak munafik. Hanya Tuhan yang tahu itu tidak munafik. Itu keterbukaan. Weh, saya lihat begini. Jangan lihat sap-sap apa. Sambil tarik bibir ya. Wih, artinya dong menghayati perenungan yang barusan ini. Bilang kiri kanan, Tuhan senang dengan kamu. Katakan amin. Masa sudah selevel ini sampai masih tanya, Pak John, beta nih, Tuhan dengar kok sama dia. Beta makan nasi kuning nih, karena mana? Masih kita kata aja Tuhan tetap dengar. You know nasi kita kata? Kuning putih tiada merah putih tiada kuning. Amin. Saudara kau ingin kasih? Ikat pinggang itu bicara soal kesiapan kita. Merenungkan, berdoa. Haleluya, amin. Merendahkan diri. Dan Tuhan akan kerjakan itu. Nah, kita sedang hidup di 1 tahun yang namanya dispensasi kasih karunia. Apa saya bilang tadi? Tahun apa? The year of dispensation of the grace. Coba katakan, tahun dispensasi kasih karunia. 2, 3, come on. Oke. Saya membuat ini menjadi sebuah kesimpulan untuk kita mendapatkan bayangan yang pasti sebagai pendoa dan yang berdoa. Di dalam Lukas pasalnya yang keempat. Bahwa kita sedang hidup, katakan saya sedang hidup di zaman dispensasi kasih karunia. Katakan sekali lagi. Ya, tulis di situ kawan, dispensasi kasih karunia. Lukas 4 ayat 17 sampai 19. Lukas 4:17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. 18, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan telah mengutus aku. Ayat 19, untuk apa? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan apa? Tahun rahmat Tuhan telah datang. Kata Ibrani untuk tahun rahmat. Kata Ibrani untuk tahun rahmat adalah Ratson. R-A-T-S-O-W-N. Ratson. Coba katakan Ratson. Sekali lagi Ratson. Ratson itu diterjemahkan tahun rahmat. Pengertian Ratson dalam bahasa Indonesia adalah bantuan cuma-cuma dari Tuhan yang sangat berlimpah. Tahun rahmat Tuhan adalah apa? Bantuan cuma-cuma dari Tuhan sangat berlimpah. Apa tadi John?
BLT, bantuan langsung tunai dari Tuhan dengan berlimpah-limpah. Oh haleluya, katakan saya menerima bantuan langsung dari Tuhan dengan cuma-cuma. Katakan saya menerima bantuan langsung dari Tuhan dengan apa? Cuma-cuma. Itu tahun rahmat, itu yang namanya dispensasi kasih karunia. Cuma-cuma lah. Cuma-cuma lagi dengan berlimpah lagi. Seperti Yesus buka tas lagi pulang, jangan. Bapak ini masih ada karung, mari buka. Bapak ini masih ada pick up lagi, mari aktrek. Bapak ini ada trek capung 3, mari datang. Bapak ini ada trek air Rafael punya, oh yang buka Ismail. Bapak ini beta kasih semua, ini lu bawa pulang sudah, berangkat dari sini. Itu berlimpah-limpah dengan cuma-cuma, amin. Dengan kata lain, no complaint at all from God. Tuhan tidak komplain sedikit pun. Berapapun yang kamu minta, yang kamu perlukan, yang kamu deklarasi dan putuskan, terjadi. Haleluya, amin. Tadi dalam bahasa Ibrani bilang apa lagi tahun rahmat? Apa? Repsol. Ratson. Okay. Ratson adalah bantuan cuma-cuma dari Tuhan yang sangat apa? Berlimpah. Dengan kata lain begini, berdoa dari posisi keputraan, kelengkapan dan kemenangan. Keputraan, kelengkapan dan kemenangan. Catat di situ sambil ngomong. Apa tadi? Berdoa dari posisi apa? Keputraan, kelengkapan dan kemenangan. Keputraan, kelengkapan atau komplit, lengkap. Berdoa dari posisi lengkap, posisi keputraan dan posisi kemenangan. Wow, bayangkan. Berdoa dari posisi apa? Putra. Berdoa dari posisi apa? Komplit. Berdoa dari posisi apa? Victory. Jika kita sudah mendeklarasikan sekali tapi belum lihat hasilnya, jangan menyerah. Yang percaya katakan amin. Terus deklarasikan. Tak peduli berapa ciut imanmu, deklarasikan saja. Deklarasikan saja. Jangan pernah berhenti. Karena apa yang kamu declare pasti terjadi. Hanya butuh waktu saja. Dan Tuhan tidak pernah terlambat dan cepat. On the right time. Waktu yang tepat. Ketika para rasul mereka meminta Yesus untuk meningkatkan iman, apa yang terjadi? Di Lukas pasal 17. Lukas 17 ayat 5 dan 6. Lukas berapa? 17 ayat 5 dan 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami. Kalau saudara percaya nanti saudara katakan amin. Lalu berkatalah orang-orang VLC, tambahkanlah iman kepada kami. Amin. Jawab Tuhan ayat yang ke-6. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar bola voli. Sebesar apa? Biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, bilang apa? Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Katakan, wow dahsyat, wow dahsyat. Katakan, wow dahsyat. Jawab saya, wow dahsyat. Bayangkan, iman sebesar biji sesawi saja. Iman sebesar biji sesawi. Kita tahu bahwa biji sesawi itu sangat kecil. Namun Yesus berkata iman sebesar itu dapat mencabut pohon dan ditanam di dalam laut. Bayangkan, dapat dicabut pohon sampai ke akar-akarnya. Wow. Kamu dapat mengatakan kepada pohon ini. Kata mengatakan dalam bentuk bahasa Yunani asli, perhatikan, yaitu tindakan terus-menerus
atau terus menyatakan. Berkata dalam pengertian Yunani asli, dalam struktur kata yang tidak sempurna, Yunani bilang terus menerus berkata-kata atau terus berkata-kata. Terus menerus berkata-kata, terus berkata-kata. Coba katakan demikian, go, mulai. Terus menerus berkata-kata, terus berkata-kata. Dia bilang, berkata satu kali dan sudah selesai. Belasan tahun yang lalu saya pernah bilang, tiap kali saudara masuk di kompleks ini, baru sampai sana masuk. Inilah gerbang pengharapan. Amin. The gate of hope. Selalu berkata, selalu masuk ke rumah saudara pengen kasih, selalu berkata. Jangan hanya shalom saja, shalom juga baik. Tapi apa yang baik yang saudara rasakan? Deklarasi, hei pahlawan Allah, shalom. Nah, nanti yang di dalam itu apa semuanya? Pahlawan. Saudara banyak guys, terus menerus. Tindakan terus menerus mengatakan. Mengatakan, menetapkan. Sebagai orang percaya itulah doa kita yang tertinggi. Saudara yang kasih, dengar. Menyatakan dan menetapkan adalah pekerjaan seorang raja. Betul? Pernah saudara bilang raja? Hei asistenku atau ajudanku, mohon bantu Bapak pergi cari satu buah kelapa. Kalau sudah dapat kelapa ya sebuah. Kalau sudah sebuah nak cari aqua botol baru datang. Pernah raja bilang begitu? Dia declare. Betul kan? Saya minta minuman jahe merah. Dia bilang, Bapak merah saudara putih saja Pak. Mari gue botol boleh. Raja itu menyatakan dan menetapkan. Raja pekerjaannya apa? Menyatakan dan menetapkan. Kecuali Tuhan intervensi, baru terjadi perubahan. Itu baca dalam Alkitab. Pada Sarah diambil oleh itu raja kafir, ya toh? Malam-malam Tuhan bilang, Lukas pulang ke sana belum mati. Pagi-pagi dia panggil Abraham Marsindo. Lu panggil dia sister, omong kosong lah. Semua suami istri sister. Iya Bapak Raja, kalau betul mengaku nih Bapak ambil lah, Bapak potong sampai itu. Saudara, Tuhan intervensi. Saudara percaya Tuhan bisa intervensi keputusan politik yang kotor di bangsa ini? Amin. Amin. Tuhan bisa intervensi. Tetapi kalau Tuhan tidak intervensi pekerjaanmu, memutuskan dan katakan pekerjaan saya sebagai anak Tuhan. Memutuskan dan menetapkan. Wih, itu luar biasa. Mulai dari mana? Mulai dari anak-anak. Dari masih anak-anak masih kecil itu mulai berdoa, sudah tahu dong, tetapkan sudah. Jangan sampai kelas 6 berubah, kelas 12 berubah, kuliah berubah. Waktu mau wisuda pun, Bapak besok maksud mah, biasa karena Bapak wisuda. Mesti tahu dan deklarasi. Amin. Terus menerus, jangan bosan-bosan. Jadi pekerjaan raja tadi apa saya katakan? Nah, itu kan raja, betul. Coba kita lihat siapakah raja itu. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Tuhan ingin supaya kita menyatakan dan menetapkan. Sebagai orang percaya, Dia telah menjadikan kita raja dan imam yang duduk bersama dengan Kristus di sorga, di mana kita berada. Dan semua apa yang percaya katakan amin. Wahyu 1 ayat yang ke-6. 2, 3, kuat mulai. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, Dialah. Wow. Dia yang membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah Bapa.
bagi Dialah kemuliaan dan kuasa. Oke, buka dalam bahasa Inggris. Buka di sana, Pak Elko. Wahyu 1 ayat yang ke-6, King James Version, please. Saudara yang punya silakan buka King James Version. Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang first of Revelation chapter 1. The first of Revelation. 1 ayatnya yang ke-6. Oke? Sudah? Coba buka di sana. Nah, bilang apa di sana?